بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن والأهل والأولاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. اللهم ارزقنا أولادا أبرار، أولادا صالحين، أسرة سعيدة فيها سكينة ومودة والرحمة. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang baik, yang menjadi permata hati kami, dan berikanlah kepada kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah pendidikan anak dalam Islam pada pagi hari ini kita masih membahas tentang upaya-upaya para orang tua atau para pendidik untuk menjadikan anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang lalu telah kita singgung beberapa hal, yaitu tentang pentingnya para orang tua menjadi suri tauladan agar anak-anak menjadi anak yang baik. Para orang tua berbakti kepada ibu dan bapaknya sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Kemudian juga ganjaran-ganjaran yang akan didapatkan di dunia dan di akhirat bagi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dosa-dosa diampuni. InsyaAllah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan yang lalu tentang mengupayakan agar supaya anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita semuanya berbakti kepada kita sehingga menjadi permata hati kita di dunia dan di akhirat. Islam telah mengatur sedemikian rupa agar supaya anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan juga anak itu mendahulukan orang tuanya daripada perkara-perkara ibadah yang lain, perkara-perkara ibadah yang tidak wajib. Bakti orang tua tetap nomor satu. Seperti misalnya jihad fisabilillah. Ketika jihad ini tidak dihukumi sebagai fardu ain, dia hukumnya fardu kifayah misalnya. Apabila telah ada yang mencukupi, maka bagi yang lainnya kewajiban gugur. Maka anak yang hendak berangkat jihad seperti ini harus mendapatkan izin dari orang tuanya dulu. Berbakti kepada kedua orang tua lebih afdal daripada jihad yang ketika itu hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih dan disepakati oleh Ad-Dahabi rahimahumallahu ta'ala, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inni aradtu an aghzuwa wa ji'tu astashiruka." Ya Rasulullah, saya ingin
pergi perang, dan saya datang kepada Anda minta izin, musyawarah kepada Anda. Saya minta musyawarah Anda, minta pendapat Anda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Alaka walidah?" Apakah kamu punya ibu? Qala na'am, ya Rasulullah, saya punya ibu. Ibu saya masih hidup. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhab falzimha fa innal jannata 'inda rijlaiha." Kalau begitu kamu pergi saja kepada ibumu. Kamu berbakti kepada ibumu. Kamu berkhidmah kepada ibumu, karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini menunjukkan betapa pentingnya birrul walidain. Sampai-sampai didahulukan daripada ibadah-ibadah yang tidak sampai ke derajat wajib ibadah itu. Ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang fardu kifayah. Birrul walidain. Karena birrul walidain adalah merupakan kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat As-Sahihain pernah ditanya oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah taala." Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Lalu beliau menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ayyu? Kemudian saya bertanya, apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyu? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jadi jelas bahwasanya birrul walidain lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah apabila jihad itu masih dalam kategori bukan yang wajib. Dia adalah sunnah atau fardu kifayah. Birrul walidain nomor 1. Kemudian juga ada seorang sahabat yang dia membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membaiat Rasulullah, dia akan hijrah dan jihad. Diriwayatkan di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim, dan ini adalah lafadznya Imam Muslim. Melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu mengatakan, "Ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad, abtaghi al-ajra min Allah Ta'ala." Ya Rasulullah, saya membaiat Anda untuk hijrah dan jihad. Saya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, saya sumpah setia kepada Anda. Saya akan hijrah ke tempat lain sesuai dengan yang Anda inginkan. Saya akan jihad. Saya ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka min walidayka ahadun hayy?" Apakah salah seorang dari kedua orang tuamu itu ada yang hidup? Apakah salah seorang dari kedua orang tuamu itu ada yang hidup? Qala na'am bal kilahuma. Ya Rasulullah, bahkan kedua-duanya. Kedua-duanya hidup ya Rasulullah. Bapakku masih hidup, ibuku masih hidup. Fatabtaghil ajra minallah. Kata Rasulullah, kamu ingin pahala dari Allah? Qala na'am, ya Rasulullah. Saya ingin pahala dari Allah. Saya ingin ganjaran dari Allah. Saya ingin balasan kebaikan dari Allah. Qala farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Kalau gitu, kamu pergi saja ke bapakmu dan ibumu dan kamu berbakti kepada keduanya. Kalau kamu ingin pahala, kamu pergi kepada bapak dan ibumu, kamu berbuat baik kepada mereka berdua, kamu berbakti, kamu birrul walidain. Itulah kamu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa fihi ma fajahid. Kalau gitu kamu hendaklah jihad
dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, itu kedudukannya sama dengan jihad fi sabilillah, perang melawan musuh. Allahu Akbar. Dari sini juga para ulama mengatakan seorang anak kalau dia mau pergi, dia hendak bepergian dalam jangka waktu yang lama, meninggalkan orang tuanya, maka harus anak ini izin dulu kepada orang tuanya, izin dulu kepada bapak, izin dulu kepada ibu. Mereka mengizinkan atau tidak. Karena bapak dan ibu itu merasa berat kalau harus berpisah dengan anaknya. Kalau bapak dan ibu mengizinkan, mengikhlaskan, alhamdulillah, silakan Anda berangkat. Kalau bapak dan ibu tidak mengizinkan, jangan berangkat. Karena yang namanya bapak dan ibu selalu rindu kepada anaknya dan selalu memikirkan anak-anaknya, dan tidak tenang kalau jauh dari anak-anaknya. Izin dulu. Berat atas kedua orang tua itu kalau harus pisah dengan anaknya. Kalau toh seandainya anak itu harus berangkat dengan izin orang tuanya, maka jangan lupa selalu menghubungi orang tuanya melalui telepon, SMS atau yang lain untuk menenangkan hati mereka berdua, supaya mereka tahu bahwa anaknya dalam keadaan baik, sehat walafiat, selamat, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Jadi seorang anak tidak boleh keluar kecuali dengan izin orang tuanya. Apalagi keluar rumah yang jauh, keluar kota, dalam jangka waktu yang cukup lama, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, izin kepada orang tuanya. Kalau orang tua keberatan, maka ikuti orang tua. Kemudian juga seandainya anak itu hendak kerja di tempat lain, di luar kota, dia dapat gaji cukup banyak di sana. Tapi ternyata orang tuanya berat, jangan anakku, aku berat kalau harus pisah dengan kamu. Kamu di kota ini aja. Misalnya di Malang ya, kamu di Malang aja, kamu jangan keluar kota Malang. Karena kalau kamu harus keluar kota, kamu ke Jakarta, aku berat pisah dengan kamu. Maka di sini anak yang nurut, yang patuh, sami'na wa ata'na. Wahai ayah, wahai ibu, aku dengarkan dan aku taati apa yang bapak dan ibu katakan. Aku patuh. Katakanlah mungkin di Malang dia itu pekerjaannya gajinya kurang. Di Jakarta mungkin gajinya 10 juta, di Malang cuma 5 juta. Tapi di Malang membahagiakan orang tua, menyenangkan orang tua, membuat mereka ridho, pilih yang di Malang 5 juta. Insya Allah barokah. Insya Allah barokah, hidup Anda bahagia dan cukup. Karena apa? Karena membahagiakan orang tua, menyenangkan orang tua. Daripada nanti di Jakarta dapat gaji banyak, orang tua keberatan kalau harus pisah dengan anaknya, maka gaji itu tidak akan barokah. Itu sekedar contoh saja. Karena ada kalanya orang tua itu senang dekat dengan anaknya, berat kalau ada pisah dengan anaknya. Kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua ini tetap didahulukan daripada istri dan teman. Seorang suami tetap mendahulukan ibunya dan bapaknya daripada istrinya dan anak-anaknya. Sebaliknya kalau istri, maka dia lebih mendahulukan suaminya daripada bapak dan ibunya. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahumullah taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ah. Wahai Rasulullah, kata Ibunda Aisyah ya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling besar haknya atas seorang istri? Qala zawjuha, kata Rasulullah, suaminya. Kalau dia adalah istri, yang paling besar haknya atas istri adalah suaminya. Qultu fa'ala rajul, kalau orang yang paling besar haknya kepada suami, siapa ya Rasulullah? Qala ummuh, ibunya. Jadi istri mendahulukan suami daripada ibu dan bapaknya. Kalau suami tetap ibu dan bapaknya, baru kemudian istri dan anak-anaknya. Ini adalah aturan Allah
yang sesuai dengan ilmu dan hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita patuh maka kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Orang tua didahulukan daripada yang lain-lainnya. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Kisah ini tentang seorang yang sangat berbakti, seorang suami yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, yang waktu itu kedua orang tuanya sudah sepuh, sudah lanjut usia. Dia mendahulukan ibu dan bapaknya yang sudah lanjut usia ini daripada istri dan anak-anaknya. Diriwayatkan di dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah. Kisah tentang 3 orang dari umat sebelum kita. 3 orang ini keluar sampai mereka itu keluar rumah ya, jauh, sampai akhirnya mereka masuk ke dalam gua. Ternyata ketika mereka berada di dalam gua itu ada batu besar yang jatuh dan menutup pintu gua itu, sehingga gua tertutup, tidak ada jalan untuk keluar. Akhirnya masing-masing dari 3 orang itu bertawasul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang terbesar yang pernah mereka lakukan. Yang satu berdoa dengan membawa kebaikannya berupa bakti kepada ibu dan bapaknya. Ya Allah, saya mempunyai ibu bapak yang sudah tua, yang sudah sepuh, lanjut usia ya Rasulullah. Aku tidak pernah mendahulukan anakku dan keluargaku daripada ibu dan bapakku. Sampai pada suatu hari orang ini dalam doanya dia mengatakan dia mencari makan dan minum untuk keluarganya. Pulang ke rumah ternyata didapati kedua orang tuanya masih tidur. Istri dan anak-anaknya tidak diberi makan dulu, padahal anaknya nangis karena dia tidak mau mendahulukan yang lain sebelum ibu dan bapaknya. Sampai akhirnya ibu dan bapak itu bangun, baru diberikan minuman kepada mereka. Setelah mereka minum, baru istri dan anak-anaknya. Berbakti luar biasa kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, kalau memang amal ini Engkau terima, maka berilah jalan keluar ya Allah. Lalu pintu gua itu pun membuka. Membuka sedikit. Kemudian yang satunya juga tawasul dengan amal solehnya. Yang satunya lagi juga. Sampai akhirnya pintu gua itu membuka semuanya. Yang kita ambil di sini bahwa dia mendahulukan ibu dan bapaknya daripada keluarganya. Berbakti kepada semuanya baik, tapi tetap ibu dan bapak dinomor satukan bagi seorang suami. Kemudian juga ada sebuah kisah yang menarik tentang bakti seorang tabi'in yang luar biasa kepada ibunya. Dia bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Uwais bin Amir Al-Qarni ini tidak pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Uwais. Rasulullah berkata kepada para sahabat, nanti akan datang seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia dari Yaman, dia berbakti kepada orang tuanya. Dia mempunyai penyakit belang. Kemudian dia berdoa disembuhkan oleh Allah kecuali sekecil uang logam. Dia minta disisakan agar supaya selalu ingat nikmat Allah kesembuhan kepadanya. Dia sangat berbakti kepada ibunya dan doanya mustajab. Kalau dia berdoa dikabulkan. Kalau kamu ketemu Uwais, kamu minta agar supaya Uwais ini berdoa untuk kamu karena doanya mustajab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketemu dengan Uwais ini. Tapi Rasulullah tahu. Sampai pada masa sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mencari rombongan jamaah haji dari Yaman. Beliau ingin mencari yang namanya Uwais. Mana Uwais? Mana Uwais? Sampai akhirnya beliau ketemu dengan orang yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri Uwais yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Uwais ini sangat berbakti kepada ibunya. Bahkan dia
menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk melakukan haji. Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Lalu sahabat Umar mengatakan, wahai Uwais, doakan saya, mintakan kepada Allah ampun untuk saya. Karena Rasulullah menyuruh saya kalau ketemu Anda supaya Anda mintakan ampun untuk saya. Jadi di sini kita lihat bahwasanya Uwais doanya mustajab dan mendapat barokah kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala karena dia berbakti kepada ibunya. Bahkan dia menggendong ibunya dari Yaman untuk ke Mekah melaksanakan haji. Subhanallah. Uwais bin Amir Al-Qarni rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat Asy-Syaikhan Bukhari Muslim, dan ini lafadznya Imam Muslim, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini kisah yang sangat indah tentang seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Juraij ini abid. Ini yang cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juraij seorang ahli ibadah. Dia punya tempat ibadah, dia ibadah di sana. Suatu ketika ibunya datang. Ibunya memanggil dia, "Ya Juraij, ya Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij, kemarilah." Ternyata Juraij dalam keadaan masih sholat. Karena dia ahli ibadah, dia sholat terus. Kemudian dia ketika dipanggil ibunya itu dia bingung. Apakah saya penuhi panggilan ibu saya? Ataukah saya meneruskan sholat saya? Karena Juraij ini orang ahli ibadah. Tapi ilmunya kurang. Bukan orang alim, orang abid. Ahli ibadah tapi ilmunya kurang. Ini sholatnya sholat sunnah. Padahal mestinya kalau sholat sunnah dipanggil ibu dan khawatir nanti ibunya marah, maka dibatalkan sholatnya. Tidak apa-apa. Sholat sunnah lebih didahulukan ibu daripada yang lainnya. Kecuali kalau kita sholat sunnah dipanggil ibu dan ibu faham kalau kita sholat sunnah, tidak apa-apa kita teruskan. Ibu rela, ibu ikhlas, tidak apa-apa diteruskan. Tapi kalau ibu nggak rela kalau kita teruskan, batalkan. Sholat sunnah dibatalkan. Kalau khawatir ibunya marah. Kalau sholat wajib nggak boleh dibatalkan. Wah, ini Juraij ini sholat sunnah, tapi dia ilmunya kurang. Akhirnya dia milih sholatnya, sholat terus saja. Ibunya kecewa, ibunya pulang. Kemudian pada hari kedua ibunya manggil lagi, "Ya Juraij, ya Juraij." Ternyata Juraij masih sholat, dia rajin sholat, banyak sholat sunnah. Lalu Juraij bimbang, "Ya Allah, saya ini meneruskan sholat saya atau saya memenuhi panggilan ibu saya?" Akhirnya dia lebih memilih meneruskan sholatnya. Ibunya kecewa, ibunya pulang. Hari ketiga ibunya datang lagi. Ibunya memanggil-manggil dia, "Ya Juraij, ya Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij." Dia tetap dalam sholatnya. Dia teruskan sholatnya. Ibunya kecewa. 3 kali ibunya dikecewakan. Karena Juraij ini ilmunya kurang. Kemudian ibunya marah, ibunya berdoa, "Allahumma la tumithu hatta yamdura fi wujuhil mumisat." Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sehingga dia terfitnah oleh perempuan pelacur. Ibunya marah ya. Jadi didoakan anaknya ini keburukan. Karena ibunya mungkin marah sekali. Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sehingga Juraij ini terfitnah oleh wanita dengan wanita nakal, pelacur. Akhirnya subhanallah doa ibunya ini mustajab. Ada seorang wanita pelacur yang dikenal sangat cantik. Dia berdandan sedemikian rupa, tambah menarik, tambah cantik. Kemudian dia mengatakan, datang kepada Juraij, mau menggoda Juraij. Mau digoda Juraij. Ternyata Juraij tidak tergoda. Subhanallah, dia tidak tergoda. Dia ibadah terus. Perempuan ini kecewa karena dia ingin menggoda Juraij. Semua orang digoda oleh dia, takluk, kalah dengan dia. Karena kecantikannya, keindahannya, keelokannya. Sementara Juraij nggak tergoda. Tetap ibadah dia. Akhirnya perempuan ini malu kalau dianggap dia tidak berhasil menggoda Juraij. Maka perempuan ini berzina dengan seorang penggembala. Berzina dengan seorang penggembala dan sampai hamil wanita ini.
Ketika wanita ini hamil, lalu wanita ini mengatakan kepada orang-orang, anak yang dalam kandunganku ini adalah anaknya Juraij. Jadi dia difitnah Juraij. Orang-orang marah. Orang-orang kampung semuanya marah. Juraij ini katanya ahli ibadah, ternyata dia berzina, menghamili perempuan. Marah-marah datang ke tempat ibadahnya Juraij, dihancurkan tempat ibadahnya Juraij, dan Juraij ini dipukuli. Sambil mereka nggak mau tahu, kamu telah zina dengan ini, pelacur ini, sampai ini punya anak ini. Sampai dia punya anak. Jadi dia sudah melahirkan. Dianggap ini anaknya Juraij. Dipukuli Juraij. Dipukuli, tempat ibadahnya dihancurkan. Sampai setelah tempat ibadah hancur dan Juraij sudah babak belur. Lalu Juraij tanya, ada apa ini, ada apa? Mereka bilang, sudah kamu jangan banyak bicara. Kamu telah menghamili wanita ini sampai dia punya anak ini. Ini anakmu, anak hasil zina. Lalu Juraij berdoa kepada Allah, sholat 2 rakaat. Kemudian Juraij memegang perutnya anak itu. Anak bayi dipegang perutnya, ditekan perutnya. Sambil mengatakan, ya ghulam man abuk. Wahai anak, siapa bapakmu yang sebenarnya? Dan subhanallah, ternyata anak itu masih kecil ya, bisa bicara. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, anak itu mengatakan, fulan ar-ra'i, bapakku adalah fulan, pengembala itu. Subhanallah. Akhirnya orang-orang kampung menyesal semuanya, karena mereka telah menghancurkan tempat ibadahnya Juraij, telah memukuli Juraij. Akhirnya mereka datang ke Juraij, diciumi Juraij ini. Diciumi dan juga dipegang-pegang badannya, diusap-usap. Ini orang baik. Kemudian mereka mengatakan, nabni sauma'ataka min dahab. Kami akan membangun tempat ibadahmu dari emas. Kami akan ganti tempat ibadahmu dari emas. Kata Juraij, jangan, enggak usah. Seperti semula aja. Dari tanah seperti biasanya aja, seperti yang semula. Seperti itu. Jadi yang kita ambil di sini bahwasanya Juraij ini ahli ibadah tapi kurang ilmunya. Mestinya ketika dipanggil ibunya dan dia tahu ibunya bakal kecewa kalau tidak dipenuhi panggilannya, dia batalkan sholatnya. Dia datang ke ibunya, penuhi panggilan ibunya. Ini sampai 3 kali ibunya kecewa. Jadi kalau sholat sunnah dipanggil ibu, panggil bapak, batalkan. Kalau khawatir nanti bapak dan ibu itu salah paham atau mereka nggak mau paham, nggak mau ngerti, batalkan. Tapi kalau mereka paham, mereka ngerti, oh anak saya sedang sholat, saya tunggu aja sampai selesai, tidak apa-apa, diteruskan. Tapi kalau salat wajib, diteruskan sampai selesai dan tidak boleh dibatalkan. Luar biasa, berbakti kepada ibu dan bapak. Amal-amal sunnah dikalahkan oleh berbakti kepada ibu dan bapak. Kemudian juga di dalam riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau, disepakati oleh Imam Dahabi. Ini juga ada kisah yang menarik. Diriwayatkan melalui jalan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, dia mau membaiat Rasulullah. Sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan hijrah. Dia hijrah itu dia pindah ke tempat lain. Dia bilang, "Ya Rasulullah, inni ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah wa taraktu abawai yabkiyan." Ya Rasulullah, saya datang kepada Anda ini, saya akan membaiat Anda, sumpah setia kepada Anda, saya akan hijrah. Dan saya tinggalkan ibu bapak saya dalam keadaan nangis. Ya Rasulullah, ketika saya keluar rumah tadi, ibu bapak saya nangis. Karena ibu bapak saya keberatan, kalau saya harus hijrah. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, farji' ilaihima fa'adhikhuma kama abqaitahuma. Kalau gitu, kamu kembalilah kepada kedua orang tuamu, kamu jadikan mereka berdua tertawa, sebagaimana kamu telah menjadikan mereka berdua nangis. Kalau kamu tadi keluar rumah dalam keadaan ibu bapakmu nangis, maka sekarang kamu harus pulang ke rumahmu, kamu jadikan mereka tertawa, sebagaimana kamu menjadikan mereka nangis, sebagai gantinya. Allahu Akbar. Jadi dia tadi berangkat, ibu dan bapaknya nangis, keberatan. Maka Rasulullah memerintahkan kamu harus pulang. Kamu harus ganti nangisnya mereka dengan tertawa. Kamu buat ibu dan bapakmu tertawa.
sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Berbakti kepada ibu dan bapak didahulukan daripada amal-amal sunnah, amal-amal fardu kifayah. Namun demikian, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Tentu saja kita taat kepada Rasulullah, kepada ibu dan bapak ini selama kita tidak disuruh maksiat. Selama kita tidak disuruh maksiat. Kalau disuruh maksiat, diperintahkan maksiat, diajak maksiat, maka tidak boleh taat. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat itu dalam kebaikan saja. Jadi kalau disuruh maksiat, ya enggak boleh taat. Taat dalam kebaikan saja. Yang baik-baik taat, yang lainnya tidak. Dan insyaAllah ini kita pending. InsyaAllah materi kita hari Rabu depan tentang pendidikan anak dalam Islam ini. Topiknya adalah tidak boleh taat kepada siapapun dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tidak boleh taat kepada ibu dan bapak kalau diajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan bahas masalah ini panjang lebar pada saatnya nanti Rabu depan. Semoga materi pembuka dari saya ini bermanfaat. Dan sebentar lagi kita sambung dengan pertanyaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Demikian tadi pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, telah Anda simak bersama kajian Islamiyah yang telah menjelaskan pentingnya kita mendidik anak untuk berbakti kepada orang tua. Dan kami buka kesempatan bagi Anda pendengar setia yang mempunyai pertanyaan atau masalah. Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau masalah Anda melalui SMS dengan nomor 081 233 053 687. Kami ulangi sekali lagi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 081 233 053 687. Dan alhamdulillah telah banyak SMS yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, menuntut ilmu atau membantu orang tua yang didahulukan? Syukran. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi menuntut ilmu atau membantu orang tua yang didahulukan, syukran. Ini dilihat dulu menuntut ilmu yang apa. Kalau menuntut ilmu yang wajib, ya, seperti ilmu tentang tauhid, la ilaha illallah, atau ilmu tentang tata cara sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, wudhu dan yang lainnya. Kalau ilmu yang wajib, yaitu tentu saja harus didahulukan. Tapi kalau bukan ilmu yang wajib, ilmu-ilmu tambahan agama, maka tetap didahulukan adalah membantu orang tua. Dan kalau bisa didahulukan digandeng dua-duanya, membantu orang tua sekaligus menuntut ilmu, itu tentu yang diharapkan. Karena ilmu juga sangat penting. Bagaimana kita akan bisa menjadi orang baik kalau tanpa ilmu? Bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang sebenarnya kalau kita tidak mempunyai ilmu yang memadai, ilmu syar'i yang benar? Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, apakah puasa Nabi Daud harus 3 tahun? Dan apakah boleh wanita puasa Nabi Daud? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Apakah puasa Nabi Daud harus 3 tahun? Oh, tidak ada ya. Jadi puasa Nabi Daud tidak harus 3 tahun. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Ya terserah kita mau berapa, mau setahun, mau 2 tahun, mau selamanya silakan. Tidak ada ketentuan harus 3 tahun. Kemudian apakah boleh wanita puasa Nabi Daud? Boleh. Boleh-boleh saja silakan. Hanya saja kalau dia seorang istri, maka izin kepada suaminya. Karena seorang istri itu tidak boleh puasa ketika suaminya ada
kecuali seizin suaminya. Karena mungkin boleh jadi nanti suaminya membutuhkan dia seperti itu. Jadi kalau seorang istri izin kepada suaminya dulu. Jadi boleh. Assalamualaikum Ustaz, kami mohon tanya apa bedanya berbakti kepada orang tua daripada mertua, sedang ibu adalah orang yang membesarkannya. Dari Haji Rois Paga, wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haji Rois ini ya. Jadi apa bedanya berbakti kepada orang tua, kepada kedua orang tua daripada mertua? Ya lain ya. Ya memang kita harus baik kepada mertua, harus baik. Namanya mertua ya kita baik, kita akhlak, kita sopan, seperti itu. Tapi kalau bakti lain, orang tua, ibu dan bapak dalam arti yang asli, yang kita berasal dari mereka, kita lahir dari air mani mereka, ya itu lebih, itu namanya birrul walidain, lebih lagi baktinya. Tapi sama-sama berbuat baik, cuman ibu dan bapak kita yang kita berasal daripadanya, itu yang dilebihkan. Mempunyai banyak hal yang istimewa yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi tetap kepada mertua baik, tapi kalau dibandingkan dengan ibu bapak sendiri tentu lain. Banyak hal-hal yang lebih diutamakan ibu dan bapak daripada yang lainnya. Sedang ibu adalah orang yang membesarkannya. Maksudnya ini ibu siapa ya yang membesarkan ini? Walhasil pokoknya kita harus baik kepada semua orang, kepada mertua baik. Hanya saja kepada ibu dan bapak kebaikan kita lebih, karena Islam, Al-Quran dan As-Sunnah telah mengatur seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, untuk kebaikan Allah, saya oleh ibu saya tidak boleh memakai jilbab yang panjang, katanya tidak nampak. Tidak perlu saya turuti. Murid saya suka makan kalau mengaji, padahal sudah dibilang tapi dilanggar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ini tidak boleh pakai jilbab panjang oleh ibunya, katanya tidak pantas. Apakah harus nurut? Yang penting seorang wanita itu, seorang muslimah harus memakai jilbab yang benar-benar syar'i, yang tidak ketat, yang tidak tipis, yang tidak mini. Pokoknya jilbab yang syar'i, yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu ada khilaf, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah dan afdal. Kalau ibu Anda mengajak untuk menyalahi yang telah diatur oleh syariat itu, maka Anda tidak boleh tahan kepada ibu Anda, tapi tetap cara menerangkannya harus akhlak, harus sopan, harus arif, bijak, mengedepankan adab-adab Islami dan akhlakul karimah. Sambil doakan ibu Anda supaya oleh Allah dibuka hatinya agar bisa menerima anaknya untuk memakai jilbab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan bahkan maaf-maaf berjilbab tapi telanjang. Sebagaimana hal ini telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW akan bermunculannya orang-orang yang seperti mereka itu. Kata Rasulullah SAW, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilah, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Nanti akan bermunculan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kalau berjalan berlenggak-lenggok dan kepala mereka diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai punuknya unta. Mereka tidak akan masuk surga. Dan mereka tidak akan mendapatkan baunya surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak yang cukup jauh. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, siapakah mereka itu? Para ulama mengatakan wanita yang berpakaian tapi telanjang itu adalah yang berpakaian tapi ketat. Berpakaian tapi ketat, pakai jilbab tapi ketat jilbabnya, sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh, menampakkan keindahan tubuh. Atau tipis sehingga menampakkan warna kulit. Atau mini, jilbabnya panjang,
pakaiannya panjang tapi sobekannya juga cukup panjang. Berpakaian tapi telanjang. Dan subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mendapatkan bau wanginya surga. Allahu Akbar. Berikan pengertian. Berikan pengertian. Dan jilbab ini telah dibahas oleh Allah. Silakan dibuka di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 59. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, katakanlah kepada putri-putrimu dan kepada wanita-wanita beriman semuanya, supaya mereka menjulurkan jilbabnya, jilbab yang besar, yang tidak ketat, yang tidak pitis, yang tidak tipis, yang tidak mini. Itulah jilbab yang syar'i, jilbab yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Jadi siapapun yang mengajak kita untuk bermaksiat, maka kita tidak boleh taat. Walaupun seorang ibu atau bapak, tapi kita tetap menyikapinya dengan baik, dengan akhlakul karimah, adab islami, dengan arif, dengan bijaksana, dengan sopan, dengan santun, dengan sabar, dengan doa, dan yang lainnya. Ya. Mungkin itu dulu yang saya jawab. Kemudian berikutnya, karena masih banyak SMS yang masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, saya ingin kerja lagi seperti dulu sebelum melahirkan. Suami mengizinkan, tapi ibu tidak meridhoi niat saya untuk bantu kebutuhan rumah. Bagaimana solusinya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi beliau ini seorang ibu rumah tangga, dulu sebelum melahirkan pernah kerja, sekarang ingin kerja lagi, suaminya mengizinkan, tapi ibunya tidak mengizinkan. Bagaimana solusinya? Solusinya Anda taat kepada suami, tapi Anda juga harus bisa mengkondisikan ibu Anda supaya ibu itu tidak marah, tidak tersinggung. Karena seorang istri itu lebih mendahulukan suami daripada ibunya dan bapaknya sendiri. Karena ibu dan bapak Anda telah mempercayakan Anda kepada suami Anda, telah mengamanatkan Anda kepada suami Anda, maka suami adalah segala-galanya bagi istri. Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi Anda taat kepada suami, yang penting kerjanya kerja yang syar'i. Hanya saja ibu juga perlu dijaga perasaannya, bagaimana caranya, dengan pendekatan, dengan kekeluargaan, dengan doa dan yang lainnya. Yang jelas, Anda sekarang berada di tangan suami, dan Anda taat kepada suami, tapi juga Anda harus bisa menjaga perasaan ibu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda solusi yang terbaik, sehingga tidak ada pihak yang merasa dimenangkan dan dikalahkan. Semuanya mau tunduk kepada aturan syariat, dan yang menang adalah syariat, yang menang adalah Islam. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Kedua orang tua saya sudah cerai, ibu saya kerja jauh, dan bapak saya sekarang ikut saya, sedangkan ibu saya tidak mengizini. Tapi sampai sekarang saya membohongi ibu saya kalau bapak tidak ikut saya. Dosakah saya membohongi ibu kalau saya membawa bapak saya? Ibu saya merasa sakit hati karena sejak kecil saya ditinggal. Sekarang saya sudah berkeluarga, tapi suami mengizinkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Anda diberi oleh Allah rahmat kasih sayangnya dan semua pendengar setia. Jadi ini kedua orang tuanya cerai. Dua orang tuanya cerai, ibunya kerja jauh, dan sekarang bapaknya ikut anaknya perempuan. Ibunya nggak rela kalau bapaknya ini mengikut anaknya. Akhirnya terpaksa sang anak membohongi ibu bahwa bapak tidak ikut ibu. Sementara suaminya rela kalau bapaknya ini ikut dalam rumahnya. Bagaimana solusinya? Solusinya yang benar adalah Anda sebagai anak, Anda harus berbakti kepada kedua-duanya. Bakti kepada ibu dan bakti kepada bapak.
seperti apapun bapak dan ibu kita, mereka adalah tetap bapak dan ibu kita. Sejahat apapun bapak dan ibu kita, mereka tetap adalah bapak dan ibu kita, yang kita harus berbakti kepada mereka. Dan kita dilarang membalas keburukan dengan keburukan. Mereka memutus, kita menyambung. Mereka kasar, kita halus. Mereka keras, kita lembut. Sikap Anda ini benar sekali. Anda mengayomi bapak Anda, bantu bapak, tidak apa-apa. Walaupun ibu tidak rela. Dan Anda melakukan ini tanpa sepengetahuan ibu, Anda benar. Apalagi suami Anda mengizinkan. Seandainya pun Anda harus berbohong kepada ibu bahwa bapak tidak ada di rumah, mudah-mudahan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena ini adalah maslahat murni dan tidak ada mudaratnya sama sekali. Tapi usahakan jangan berbohong, memakai kata-kata kiasan saja. Kata-kata kiasan, kata-kata sindiran yang seakan-akan bohong padahal itu tidak bohong. Demi untuk Anda tetap menjaga agar berbakti kepada bapak dan juga kepada ibu, baik kepada mereka berdua, tidak menyakiti mereka berdua. Jadi sikap Anda ini benar, hanya saja bohongnya itu kalau bisa diatur demikian rupa, sehingga bukan bohong, tapi kata-kata kiasan atau kata-kata sindiran. Yang penting Anda tetap baik kepada bapak dan baik kepada ibu, dan semoga Allah memberikan kepada Anda solusi yang paling baik dari semua permasalahan yang Anda hadapi. Dan semoga Anda termasuk anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah SWT. Pak Ustadz, suami saya pergi dari rumah karena perselingkuhannya. Tetapi sama ibunya malah dilindungi, dalam arti ibunya tidak menyarankan suami untuk pulang ke rumah, tapi malah disuruh tinggal di rumah ibunya. Dengan perselingkuhan suami ini, ibu mertua saya jadi tidak mau serawung sama saya. Entah apa yang dikatakan suami saya ke ibu mertua. Sekarang apa yang harus saya lakukan terhadap mertua? Ini sudah berjalan hampir 6 bulan. Demikian sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia rahmat kasih sayangnya. Jadi beliau ini seorang ibu rumah tangga yang suaminya berselingkuh. Suaminya berselingkuh dalam arti berzina ya. Yang saya pahami selingkuh ini adalah zina. Ternyata mertuanya atau ibunya suami itu ternyata membela anaknya. Anaknya selingkuh dibela. Istrinya tidak mau, tapi ibunya malah bela, ibunya malah ngayomi. Bahkan ini sudah berlanjut sampai 6 bulan. Bagaimana solusinya ini? Solusinya, kalau memang seorang suami itu berzina dan tidak mau taubat, zina terus tidak mau taubat, maka istri itu minta cerai. Silakan Anda buka firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur, surat ke-24. Ayat nomor 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Jadi haram orang laki-laki yang berzina nikah dengan perempuan yang tidak berzina, itu haram. Jadi kalau suami berselingkuh disuruh tobat tidak mau, berselingkuh terus, zina terus, itu haram berumah tangga dengan dia, minta cerai. Dan tidak ada istilahnya saya sabar, saya ikhlas. Oh tidak ada, ini asal agama. Atau mungkin solusinya juga biar dia menikah. Dia menikah dengan pasangannya itu, taubatan nasuha, benar-benar taubat, menyesal, tidak berbuat lagi, dan tidak akan mengulangi selama-lamanya. Lalu dia nikah dengan pasangannya. Dalam arti poligami, itu juga solusi. Sehingga tetap rumah tangga dengan Anda dan rumah tangga dengan dia, daripada zina, daripada berselingkuh. Poligami itu adalah solusi. Kalau kita mau kembali kepada aturan Islam, insya Allah akan terhindar dari perselingkuhan. Dengan jalan keluarnya adalah suami diizinkan untuk berpoligami. Tapi dengan aturan-aturan yang benar, aturan-aturan yang syar'i, bukan poligami yang sembarangan, bukan poligami yang seenaknya, yang justru akan merusak citra poligami. Itu solusi yang paling baik dari masalah yang seperti ini. Jadi masalahnya sekarang, Anda perlu datang kepada suami, dibicarakan baik-baik, ini bagaimana rumah tangga kita ini.
Dan juga diberi masukan kepada suami bahwa tidak boleh berumah tangga dengan orang yang berzina, harus taubat. Kalau tidak ya harus cerai. Atau mungkin suami kalau memang tidak bisa meninggalkan perselingkuhannya karena dia sudah kadung cinta, ya mungkin jalan keluar terbaik adalah biarkan dia nikah. Taubat kedua-duanya, taubatan nasuha dan nikah. Kemudian jadi suami Anda punya istri 2 setelah itu. Begitu. Itu diantara cara-cara penyelesaian masalah yang Anda hadapi ini. Dan Anda juga sabar, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang diuji rumah tangga seperti ini, sabar sambil berupaya terus mendekati Allah, doa kepada Allah agar supaya Allah memberikan jalan keluar yang paling baik. Dan juga mudah-mudahan ibu mertua Anda oleh Allah dibuka pintu hatinya untuk tidak melindungi anaknya yang berselingkuh. Dan juga suami Anda mudah-mudahan oleh Allah disadarkan pula, pasangan selingkuhnya juga disadarkan, sehingga semuanya kembali kepada aturan-aturan Allah, dan Anda mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum Ustaz yang dimuliakan Allah. Saya mau bertanya, mana yang didahulukan, orang tua dan guru dari hamba Allah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memuliakan Anda dan para pendengar semuanya. Yang didahulukan mana? Orang tua atau guru? Orang tua dalam arti ibu bapak ya, itu didahulukan dari yang lainnya. Dari guru tetap orang tua, ibu dan bapak tetap nomor 1. Birrul walidain. Yang lalu sudah kita bahas panjang lebar bahwa birrul walidain, berbakti kepada ibu dan bapak ini selalu digandeng dalam Al-Quran dengan tauhid, dengan ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan supaya kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak, birrul walidain. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Rumah saya dekat dengan masjid. Suami saya sedikit keberatan kalau saya ke masjid ketika suami juga ke masjid. Tidak mau dibarengi. Kita beda umur jauh. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga rahmat kasih sayang Allah menyertai Anda dan semua pendengar setia. Jadi ini suaminya keberatan kalau istrinya ke masjid, pada rumahnya dekat dengan masjid. Kemudian juga suaminya nggak mau bareng kalau ke masjid karena beda umur, jauh seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, kata beliau, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu larang para wanita hamba-hamba Allah itu untuk pergi ke rumah-rumah Allah, ke masjid. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi hadis ini dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kalau para wanita mau ke masjid jangan dilarang. Yang penting mereka memakai jilbab yang benar. Mau ke masjid jangan dilarang. Mereka adalah wanita hamba Allah dan masjid adalah rumah Allah. Boleh ke masjid, tapi sholat di rumah lebih afdal, lebih baik bagi wanita. Jadi begitu. Jadi diberi pengertian aja kepada suami bahwa Rasulullah itu membolehkan kalau ada perempuan mau ke masjid, walaupun memang lebih baik di rumah, tapi boleh ke masjid, seperti itu. Kemudian juga mudah-mudahan suami Anda ke depan nanti mengizinkan Anda ke masjid dan mau jalan bareng, walaupun beda umur. Beda umur itu tidak apa-apa. Rasulullah dengan Khadijah beda umur cukup jauh. Ketika menikah Rasulullah SAW usianya 25 tahun. Beliau masih perjaka. Sementara Khadijah radhiyallahu taala usianya 40 tahun, janda, tidak pernah menikah 2 kali, punya beberapa anak. Beda usia 15 tahun, tidak apa-apa. Yang penting sama-sama cinta, sama-sama pengertian. Yang penting itu sama-sama suka, sama-sama mau, tidak apa-apa. Walaupun beda umur tidak masalah. Yang penting kan mereka. Orang mau menilai tidak masalah, jangan menghiraukan penilaian orang.
Yang penting Anda, rumah tangga Anda, bukan rumah tangganya orang. Dan mudah-mudahan nanti suami Anda mau jalan bareng dengan Anda, walaupun beda usianya jauh. Dan semoga Allah memberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang saya cintai karena Allah. Saya sering menangis mengingat anak saya yang masih kecil baru meninggal. Apa itu berarti saya tidak ikhlas? Bagaimana doa untuk anak yang masih kecil? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakil ladzi ahbabtini fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini anaknya baru meninggal, anaknya kecil, sering nangis kalau ingat bagaimana doanya. Ya memang nangis itu wajar. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati anaknya Ibrahim, masih kecil Ibrahim, Rasulullah nangis, air mata menetes. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Anda menangis ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Innal 'aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdir Rabb wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Air mata berlinang tidak apa-apa. Hati bersedih boleh. Yang penting kata-kata tetap yang membuat Allah ridho. Dan kami semua, wahai Ibrahim, bersedih berpisah denganmu. Jadi nangis tidak apa-apa, hati bersedih tidak apa-apa. Yang penting kata-katanya. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang membuat Allah tidak ridho. Jangan nangis yang meraung-raung. Ya, jadi begitu tidak apa-apa. Doakan aja mudah-mudahan anak Anda itu dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Karena anak kecil itu kalau meninggal masih kecil dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Dan nanti hari kiamat, nanti anak Anda itu jemput Anda, jemput orang tuanya. Menjemput orang tuanya, memberikan minum kepada orang tuanya, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi doa yang terbaik untuk anak-anak itu adalah doa Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran li walidayhi wa syafi'an mujaban. Allahumma taqil bihi mawazinahuma wa alhiqu bi salihil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim. Seperti itu. Itu ada di Hisnul Muslim. Di buku doa dan wirid itu ada. Silakan Anda buka buku doa dan wirid yang sudah sering direkomendasikan untuk dibeli. Jadi di sana ada ya. Jadi doakan mudah-mudahan anak itu oleh Allah dijaga, dipelihara oleh Nabi Ibrahim, dan mudah-mudahan anak itu nanti oleh Allah dijadikan memberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda ganti yang lebih baik. Ikhlaskan, ini titipan dari Allah. Dan sekarang titipan Allah itu sedang diambil oleh pemiliknya. Mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik untuk Anda. Allahumma amin. Ustaz, saya sholat wajib di samping saya ada anak saya tidur di tengah sholat, anak saya bangun dan menangis. Di samping itu saya takut jatuh. Bagaimana? Ya, jadi beliau ini sholat wajib ya. Sholat wajib, anaknya waktu tidur tiba-tiba bangun nangis, dia takut jatuh. Bagaimana? Kalau memang takut jatuh, maka tidak apa-apa Anda berjalan ke depan, Anda menyelamatkan anak Anda supaya enggak jatuh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jalan ke depan. Jadi jalan ada perlunya itu. Kalau seandainya pun Anda harus membatalkan sholat, tidak apa-apa, walaupun sholat wajib. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan khusyuk dalam sholatnya ketika dalam situasi seperti ini. Tidak mungkin bisa khusyuk. Rasulullah saja membolehkan seorang yang perutnya sakit mau buang air untuk membatalkan sholatnya. Jadi orang sholat lalu perutnya sakit mau buang angin misalnya, sakit perutnya. Para Rasulullah batalkan dulu, keluarkan anginnya di luar. Atau mungkin orang sholat lalu dia ingin buang air kecil atau buang air besar, dia tahan, dia nggak khusyuk sholatnya karena menahan, batalkan tidak apa-apa. Karena mengganggu kekhusyukan. Demikian pula bagaimana kita akan bisa khusyuk kalau melihat anak kita mau jatuh. Jadi yang benar, yang rajih, batalkan sholatnya tidak apa-apa. Anda tolong anak Anda supaya tidak jatuh. Kemudian juga Anda nanti sholat lagi setelah itu. Tidak apa-apa, itu boleh. Karena nggak mungkin kita bisa khusyuk dalam sholat dalam kondisi seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah seorang ibu janda menempuh perjalanan sendiri 50 km dan suami tidak mau menggantikannya, selalu menuruti kemauannya, bahkan sampai sering bohong? Uut Udari SP.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah seorang ibu janda menempuh perjalanan apa ini? 50 sendiri 50 km dan suami tidak mau menggantikannya. Selalu menuruti kemauannya, bahkan sampai sering bohong. Ini saya kurang paham ya, pertanyaannya arahnya kemana saya kurang paham. Kalau yang ditanyakan itu bolehkah seorang perempuan melakukan perjalanan sendirian ya, itu memang khilaf di kalangan ulama. Seorang wanita melakukan safar tanpa mahram boleh apa tidak? Sebagian mengatakan mutlak nggak boleh, titik. Sebagian mengatakan kalau aman boleh, dan itu masalah khilafiyah. Kemudian mengenai suami Anda berbohong, ya Anda beri masukan saja. Paling enak dalam rumah tangga terbuka, saling menegur dengan sopan, dengan akhlak, saling mendoakan, saling mengingatkan. Dan kalau sudah diingatkan nggak mau juga, ya memang itu adalah ujian dari Anda. Ujian dari Allah untuk Anda. Anda sabar menghadapi ujian itu sambil terus berupaya untuk menyadarkan suami. Sadarkan terus suaminya. Mudah-mudahan Allah menyadarkannya. Dan doa jangan lupa dipanjatkan terus. Malam panjatkan doa, sujud panjatkan doa sepanjang waktu, siang, malam, sore, doa terus. Insya Allah doa itu ada kekuatannya. Yang penting kita ikhlas dan kita benar-benar mengharapkan Allah. Kita khusyuk dalam doa, kita yakin dikabulkan Allah. Insya Allah doa kita akan mustajab, dikabulkan oleh Allah betulan. Dan mudah-mudahan Anda, Ibu Uut ini oleh Allah diberi solusi yang terbaik atas permasalahan rumah tangganya, sehingga di kemudian hari mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, mana yang harus didahulukan, taat kepada orang tua atau taat kepada suami dalam hal pekerjaan? Karena disuruh tetap bekerja oleh orang tua, tapi oleh suami disuruh berhenti. Sedangkan pekerjaan aman dari ikhtilaf. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini permasalahannya malah beda dengan tadi ya. Jadi ini seorang istri oleh suaminya nggak boleh kerja. Sementara orang tuanya menyuruhnya untuk kerja. Taat kepada siapa? Kalau kita bicara taat-taatan, maka taatnya kepada suami. Istri kepada suami nomor satu. Hanya perlu masalah-masalah gini dihadapi dengan cara yang bijak, yang santun, yang baik, sehingga tidak ada pihak yang merasa dikalahkan dan dimenangkan. Tapi tetap taatnya itu nomor satu kepada suami. Anda taat kepada suami. Kalau memang suami tidak menginginkan Anda kerja, taat kepada suami. Mungkin suami sudah mencukupi kebutuhannya, seperti itu. Dan seorang istri dikatakan istri yang salihah itu adalah taat kepada suami. Kalau kita mau buka Quran dari awal sampai akhir, intinya seorang istri yang salihah itu taat kepada suami. Selama tidak disuruh maksiat, selama istri itu mampu, dan selama tidak membahayakan. Taat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dan para istri yang taat kepada suami adalah calon-calon penghuni surga. Dia tinggal menunggu kematian saja, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda jalan keluar terbaik, sehingga bisa menyatukan antara suami dan orang tua. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang saya cintai karena Allah. Bagaimana saya menasihati seorang teman atau seorang sahabat yang memiliki pacar non-muslim? Sahabat saya yakin kalau pacarnya jadi seorang muslim setelah menjadi suaminya. Syukron, wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakal ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini punya sahabat non-muslim, bagaimana cara nasihatinya? Karena sahabat ini yakin kalau sudah nikah nanti jadi suaminya, nanti dia jadi muslim. Maka jawabannya Anda bilang kepada teman Anda, dalam nikah jangan berspekulasi. Nikah itu jangan spekulasi. Nikah itu jangan seperti membeli kucing dalam karung. Nikah itu harus jelas hitam di atas putih. Anda harus benar-benar yakin calon suami Anda seorang muslim yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Jangan melangkah kalau tidak yakin. Rumah tangga bukan main-main. Rumah tangga bukan untuk sehari dua hari. Rumah tangga untuk selama-lamanya. Dan berdampak kepada anak-anak, keturunan, cucu. Sampai ke akhirat nanti ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bilang kepada dia, jangan spekulasi. Carilah orang yang benar-benar muslim, yang benar-benar baik akhlaknya dan agamanya. Lebih baik sendiri
daripada nikah dengan orang tidak baik. Itu adalah prinsip. Karena suami itu pengaruhnya besar. Orang dekat pengaruhnya besar. Suami Anda baik, Anda jadi baik. Suami Anda buruk, Anda khawatir tertarik kepada buruk sebagaimana suami Anda. Jadi jangan spekulasi ya. Jangan spekulasi. Apalagi seorang wanita muslimah kalau nikah dengan non-muslim enggak sah. Nikahnya tidak sah, itu sama dengan zina. Dan anak-anaknya nanti adalah anak-anak tidak sah. Karena pernikahannya tidak sah. Ya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar yang terbaik, diberikan jodoh seorang laki-laki muslim yang baik agamanya dan akhlaknya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau seorang istri suaminya sudah meninggal, maka istri harus mendahulukan berbakti pada siapa? Kemudian apabila istri punya kesalahan pada suami yang sudah meninggal, maka bagaimana cara minta maafnya? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini istri ya, suaminya sudah meninggal, maka istri mendahulukan bakti pada siapa? Kemudian kalau istri punya kesalahan pada suami yang sudah meninggal, bagaimana cara minta maafnya? Ya, kalau suami sudah meninggal dunia, maka istri ini kembali kepada ibu dan bapaknya lagi. Jadi kembali kepada ibu dan bapaknya. Jadi kembali ke sana lagi. Terus bagaimana kalau suaminya sudah meninggal sementara punya salah pada suami? Salahnya apa dulu? Kalau salahnya mungkin pernah berkata-kata yang kasar, menyakiti hatinya, ya Anda doakan suami Anda. Doakan, mintakan ampun. Mudah-mudahan kesalahan Anda oleh Allah dihapus. Kalau kesalahannya Anda pernah menggosip suami Anda, pernah menggibah, maka cara taubatnya, maka Anda harus membaguskan nama suami Anda di tempat-tempat yang Anda dulu menggibahnya. Di mana saja Anda menggosipnya, maka sekarang di sana Anda merehabilitasi namanya. Jadi itu ya, didoakan, dimintakan ampun dan diperbaiki namanya. Kalau dulu pernah namanya itu diburukkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh wanita yang memberi nafkah orang tuanya dengan hasil kerja sendiri tanpa izin suami? Kalau izin malah menimbulkan fitnah. Jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini seorang wanita sudah kerja memberi bantuan kepada orang tuanya dari uangnya sendiri tanpa izin suami. Karena kalau izin khawatir fitnah. Maka yang benar, seorang istri, walaupun dia itu punya harta sendiri, milik sendiri, ketika dia hendak mengelola hartanya, itu izin kepada suaminya. Dan ini diantara bentuk bakti kepada suami. Izin kepada suami tetap. Bahkan ada hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, La yajuzu limra'atin hibatun fi maliha idha malaka zawjuha ismataha illa bi'idnih. Jadi nggak boleh seorang istri itu menghibahkan atau bahkan juga mengelola hartanya kecuali dengan seizin suaminya. Kalau dia seorang yang sudah punya suami, jadi izin kepada suami, karena itu adalah di antara bentuk bakti kepada suami. Jadi izin kepada suami dulu, dikondisikan bagaimana caranya sehingga mudah-mudahan tercapailah cara yang terbaik. Anda bisa membantu orang tua tanpa Anda melanggar aturan syariat dalam hal izin kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berbakti pada ayah dan ibu hanya dalam bentuk seperti yang Ustaz contohkan saja? Ketika kita berjuang demi tegaknya Islam, apakah hal tersebut bisa dikategorikan bakti juga? Bagaimana seandainya orang tua kurang setuju dengan perjuangan kita? Apakah kita tidak usah berjuang saja? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbakti kepada ayah dan ibu itu dalam makna yang luas ya, dalam makna yang luas. Kemudian bagaimana kalau kita mau berjuang bela agama Allah, lalu orang tuanya tidak setuju? Ini berjuangnya apa dulu? Tadi itu maksudnya jihad fisabilillah, perang ke medan perang. Jadi dia mau perang ke medan perang, izin ke orang tuanya, izin ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu bakti aja kepada orang tuamu. Itu sama dengan perang jihad fisabilillah, bahkan lebih afdol. Itu pun ketika jihad fisabilillah hukumnya tidak fardu ain. Karena jihad itu hukumnya bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib atas setiap muslim untuk berangkat. Hukumnya sama dengan sholat wajib. Nah, ini tetap izin orang tua.
Kalau tidak diizinkan tetap berangkat. Ini ketika jihad fardu ain. Tapi ketika jihad itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah mencukupi yang ada di sana, maka bagi yang lainnya kewajiban gugur. Jadi nggak wajib bagi yang lainnya kalau sudah mencukupi. Nah maka di sini ini tetap izin orang tua. Kalau nggak ngizini nggak boleh berangkat. Maksudnya begitu. Jadi kita tetap berjuang ya, bela agama Allah. Tapi juga kita tetap berbakti kepada kedua orang tua. Bela agama Allah itu harus, wajib. Jadi begitu ya. Jadi jangan salah paham. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak disalahpahami. Karena saya sudah berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya dengan bahasa yang semudah-mudahnya dan sesederhana-sederhananya. Mudah-mudahan tidak disalahpahami. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Suami saya kalau sedekah sulit, nunggu berlebih. Bagaimana istri sedekah uang sendiri tanpa izin suami? Wassalamualaikum. Ya ini sama dengan tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Anda juga mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sama dengan tadi ya. Ini mengelola harta sedekah tanpa izin suami bagaimana? Kalau aturan Islam itu izin kepada suami. Izin kepada suami. Itu diantara bentuk bakti kepada suami. Itu secara umum. Adapun mengenai kasus-kasus ya, saya tidak akan bicara masalah kasus di radio ini. Karena nggak mungkin saya bisa tahu kasusnya. Kalau kasus itu harus saya tahu masalahnya. Jadi secara umum, istri kalau mau ngelola harta itu izin suami. Dan itu diantara bentuk baktinya seorang istri kepada suami. Mau sedekah, mau apa saja izin suami. Ini sekali lagi saya bicara secara umum. Adapun kalau kasus, saya tidak bicara kasus di sini. Kasus perlu dilihat dulu seperti apa kasusnya, bagaimana kondisinya, dan yang lain-lainnya. Pembicaraan umum tidak bisa dibawa kepada kasus. Kasus tidak bisa dibawa kepada umum. Masing-masing ada hukumnya sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya punya saudara. Dia adalah seorang istri yang sangat sangat patuh sama suami. Tapi dia pernah khilaf berselingkuh dengan mantan kekasihnya dulu ketika suaminya jauh. Tapi alhamdulillah kini dia sadar akan khilafannya. Dan kini dia telah berusaha keras untuk menjadi istri yang seperti dulu lagi. Yang saya tanyakan di sini, Ustaz, dia selama ini selalu gelisah. Apakah Allah SWT mau mengampuninya sedangkan dia masih belum bisa berterus terang pada suaminya perihal perselingkuhannya? Karena dia tidak ingin terjadi perceraian. Sebab telah ada 4 orang anak. Apa yang harus dia lakukan, Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memuliakan Anda dan semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Allahumma amin. Jadi ini ada seorang istri yang sangat taat kepada suami. Tapi suatu ketika dia berselingkuh dengan mantan kekasihnya. Ketika suaminya pergi jauh. Dan sekarang dia sudah taubat. Tapi dia terus gelisah karena dulu pernah selingkuh. Dia sekarang ingin menjadi istri yang solihah lagi seperti dulu. Dan dia khawatir terjadi perceraian. Apakah cerita kepada suaminya atau tidak. Sementara ini punya 4 orang anak. Yang harus dilakukan apa? Yang pasti ya, yang harus dilakukan itu adalah taubatan nasuha. Itu yang pasti. Dengan syarat-syaratnya, yaitu menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Anda menyesal, benar-benar menyesal ya, nangis kalau ingat. Kemudian banyak-banyak amal soleh, banyak sholat, sedekah dan yang lainnya, banyak-banyak amal soleh. Yang banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, terutama di waktu malam, di penghujung malam, yang banyak istighfar, yang banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adapun masalah-masalah yang lainnya, maka saya tidak menjawabnya di radio ini ya. Karena itu masalahnya terlalu pribadi, saya nggak bisa di radio. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung aja ke saya sehingga bisa dijawab, karena ini masalahnya kasus. Yang pasti yang bisa Anda lakukan sekarang ini adalah taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, dan janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Adapun yang lain-lainnya, apakah perlu cerita kepada suami atau tidak, dan yang saya nggak akan jawab di radio,
Karena khawatir nanti ini dikonsumsi oleh banyak orang, ada yang salah paham. Silakan kalau mau tanya langsung aja nanti kepada saya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menerima taubat Anda dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda ke depan nanti rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Karena kalau harus cerai itu kasihan, ada 4 anak, bagaimana nanti nasibnya anak-anak itu? Yang menjadi korban dari perceraian adalah anak-anak. Assalamualaikum Ustaz. Apa keyakinan hati merupakan salah satu cara untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa keyakinan kita? Untuk keyakinan hati merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Assalamualaikum. Ini juga sangat umum ya. Yang jelas pokoknya kita dianjurkan untuk istikharah. Kalau ada pilihan kita bingung, istikharah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, lalu berdoa istikharah, minta dipilihkan oleh Allah. Kalau baik supaya dipilihkan Allah, kalau buruk supaya digagalkan, dan supaya dipilihkan yang terbaik. Dan nanti Allah memberikan kemantapan hati dan memberikan kemudahan jalan. Assalamualaikum Ustaz. Karena ada pekerjaan Anda bekerja tidak dapat mengikuti kajian. Tolong besok ba'da zikir pagi diputar lagi. Afwan, jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum. Jadi insyaallah besok diputar lagi ya. Insyaallah ceramah-ceramah saya insyaallah tiap hari setelah zikir subuh diputar lagi insyaallah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, bagaimana cara mendoakan suami yang sudah meninggal? Apakah kalau dibacakan? Iya, cara mendoakan suami sudah meninggal itu yaitu dengan didoakan ya. Doakan pada suami. Doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Jadi doakan yang baik-baik, mudah-mudahan diampuni, disayangi, kuburannya diluaskan oleh Allah, diberi penerangan, seperti itu. Jadi didoakan. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan saya yang kedua tadi belum dijawab tentang murid saya yang belajar mengaji tapi suka makan. Sudah saya bilangi makannya habis mengaji tapi dia menangis. Bagaimana solusinya? Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana ini solusinya? Muridnya ini kalau diajar suka makan, diajar ngaji dia makan. Solusinya bagaimana? Solusinya kalau ngaji jangan boleh bawa makanan. Itu solusinya. Sehingga dia tidak bisa makan. Karena kalau nanti dibolehkan bawa makanan dan nanti dia makan terus. Jadi kalau ngaji makanannya disimpan dulu sehingga tidak makan. Nanti pada waktunya makan silakan makan. Itu solusinya. Jadi begitu. Ya itulah yang bisa dijawab pertanyaannya. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang masuk tentang seorang wanita yang dia itu dilahirkan dari hamil dulu sebelum nikah ya. Jadi bapaknya dan ibunya dulu itu zina, lalu ibunya hamil. Nah, bagaimana ini anaknya ini? Anak yang dari hamil di luar nikah, hamil dulu. Maka kalau menurut hukum Islam yang benar, menurut Quran, menurut Sunnah, menurut Salafus Saleh dan semuanya, maka anak ini anaknya tidak punya bapak. Jadi anak ini adalah anak yang tidak berbapak, hanya punya ibu saja. Walaupun bapak dan ibunya setelah itu nikah ya, tetap ini sudah terlanjur yang hamil dulu sebelum nikah tidak punya bapak. Dan nikah dalam keadaan hamil pun itu tidak sah. Itu nanti kita bahas pada waktu lain. Sekarang kita bahas anak yang itu tadi bagaimana, perempuan anaknya. Ya anaknya tidak punya bapak. Nah kalau mau nikah nanti walinya wali hakim. Karena dia tidak punya wali. Hatta waris-mewaris pun tidak ada kepada laki-laki itu tidak ada. Itu bukan bapaknya, itu orang lain. Itu laki-laki lain, bukan orang tuanya. Walaupun secara biologis bapaknya, tapi secara syar'i bukan bapaknya. Karena sudah terlanjur hamil dulu. Ini hukum yang benar. Quran Sunnah mengatakan begitu. Pendapat siapapun yang menyalahi Quran dan Sunnah ditolak. Apalagi ini juga perlu disosialisasikan supaya orang itu tidak berani zina. Kalau nanti dibolehkan itu bapaknya sendiri, wah nanti orang-orang gampang-gampang kan akhirnya hamil di luar nikah. Jadi solusinya anak itu nanti kalau mau nikah maka walinya adalah wali hakim. Karena dia itu tidak punya bapak, dia itu hanya punya ibu saja. Zaman Nabi dulu itu tidak ada istilahnya dinisbahkan kepada orang tua, tidak ada.
Karena memang dia tidak punya orang tua, tidak punya bapak, punya ibu saja. Kemudian bintinya juga jangan binti kepada laki-laki itu. Laki-laki yang telah menghamili ibunya dulu itu, karena bukan bapaknya. Bintinya binti ibunya. Misalnya anaknya itu mungkin bernama siapa? Misalnya namanya Aminah misalnya. Ibunya bernama Zainab misalnya. Ya Aminah binti Zainab. Bukan kepada laki-laki yang menghamili ibunya dulu. Mungkin laki-laki itu namanya Joni misalnya. Jadi bukan Aminah binti Joni, Aminah binti Zainab. Itu tidak punya bapak sudah. Tidak ada waris mewaris. Ini kita bicara hukum. Hukum harus ditegakkan. Kalau bicara hukum jangan bicara perasaan. Hukum harus tegas, hitam di atas putih. Jadi begitu. Dan jangan khawatir, jangan kecil hati. Yang penting seandainya perempuan itu solihah, tidak apa-apa. Kalau sudah cocok dengan dia solihah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti melahirkan keturunan yang solihah. Karena dia tidak punya salah. Yang salah itu bapaknya dan ibunya. Dia tidak salah. Dia lahir tidak punya salah apa-apa. Yang penting dia solihah. Dia punya komitmen untuk istiqomah di atas agama Allah. Istiqomah di atas Quran dan Sunnah. Tidak apa-apa, bismillah. Mudah-mudahan oleh Allah diberi karunia keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang baik ke depan nanti. Tapi hukum harus tetap ditegakkan. Ya, jadi mudah-mudahan jelas. Dan mengenai informasi yang lainnya silakan nanti ditanyakan kepada penyiarnya Abu Hamzah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu dari saya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Allahumma ihfaz auladana. Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum. Allahumma ihfazhum min kulli su'in wa baliyah. Allahumma arzuqhum as-sihhah wal 'afiyah wat-thabat wal istiqamah. Allahumma shfihim wa 'afihim. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik waj'alhum barrina lil walidain wasilina lil arham. Allahumma hdihim ila siratikal mustaqim. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami, dan jadikanlah kami imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jaga dan lindungi anak-anak kami, peliharalah mereka dari segala yang membahayakan mereka, dari bala, bencana dan yang lainnya. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami sehat walafiat, sejahtera. Jadikanlah mereka teguh dan istiqamah. Ya Allah, tunjukilah anak-anak kami jalan yang lurus. Jadikanlah mereka taat kepadamu, kepada Rasulmu. Jadikanlah mereka berbakti kepada kedua orang tuanya dan selalu menyambung tali silaturahim. Allahumma ya Allah, nastaudi'ullaha auladana alladzi la tadhi'u adai'uh, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu. Titipan-titipan yang ada padamu tidak akan kau sia-siakan ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik penjaga, jagalah anak kami ya Allah. Dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau kumpulkan kami dengan keluarga kami semuanya di surga nanti ya Allah. Kumpul di dunia, kumpul di surga. Masuk surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di surga nanti ya Allah kami melihat wajah-Mu yang maha mulia, yang maha indah, yang tidak bisa digambarkan keindahan itu ya Allah. Dan kami di surga nanti mendapatkan ridha-Mu, dan Engkau tidak pernah murka lagi selama-lamanya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi